Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kipot Jaya Ternak. Bertemu lagi di channel hari ini untuk video kali ini ya. Oke, di sini saya akan memberikan penjelasan aja, memberikan penyisip dan yang lainnya ya. Jadi ada beberapa hal bahan-bahan yang emang untuk campuran makanan ternak kita, bebek dan ayam. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan beberapa bahan sisa, sayuran dan buah-buahan lainnya, tapi berprotein tinggi ya, tidak sulit dan sangat mudah. Itu ada beberapa bahan teman-teman. Oke, diantaranya itu saya menggunakan kangkung, daun kangkung yang sudah tidak terpakai. Saya ambil, saya iris dan saya rebus ya. Jadi ini bahan campuran fermentasi untuk pakan ternak kita. Jadi protein tinggi dan menyehatkan juga dan lahapnya. Nah, selain itu juga ada bahan yang lainnya juga, seperti saya menggunakan engkol. Engkol bekas itu mudah banget jadi pasar, banyak, cari aja dan kita iris-iris dan kita godok ya. Itu berprotein tinggi untuk menstabilkan daya tahan tubuhnya. Dan selanjutnya bahan yang emang bermanfaat dan protein tinggi itu batang pisang ya teman-teman. Jadi batang pisang ini emang bagus banget buat ternak kita. Jadi batang pisang yang sudah tua, yang sudah ditumbangkan, kita ambil dalamnya, kita iris-iris sebagai bahan campuran makanannya teman-teman. Seperti bahan-bahan yang emang bagus banget ya, itu untuk ternak kita. Jadi bahan itu kita campurkan dalam makanannya itu. Jadi pohon pisang ini kita bisa gunakan daunnya, batangnya juga ya, gitu. Jadi banyak, jangan sampai ada yang lupa, ternyata batang pisang ini emang bagus banget, jadi kita gunakan ya daripada kita buang gitu. Dan ada lagi untuk pakaian beberapa bahan itu daun singkong dan daun paya. Nah, daun singkong dan daun pepaya ini berkhasiat banget, bagus untuk ternak kita teman-teman. Jadi untuk campuran fermentasi pakan kita itu daun singkong mungkin tidaklah sulit ya, sangatlah mudah untuk bahan campuran kita. Oke, caranya gimana? Seperti biasa kita iris dan kita rebus untuk pengganti makanan tambahan campur dengan dedaknya ya. Nah, adapun daun pepaya teman-teman, daun pepaya ini emang terasa pahit, tapi sungguh itu justru daun pepaya ini campuran bahan yang paling istimewa untuk ternak kita. Selain buat berprotein tinggi, bernutrisi, dia juga bisa untuk ramuan ataupun vaksin sejati, vaksin alami ya. Jadi daun pepaya ini, jadi untuk semua tolong bisa dipahami ya. Daun pepaya ini daun yang emang luar biasa bagus banget ya. Jadi diantara daun-daun yang lain, salah satu ini, daun pepaya ini adalah daun yang emang selain buat bahan fermentasi juga bisa buat vaksin alami. Gimana caranya teman-teman? Jadi daun pepaya ini kita biasa iris dan rebus daunnya dan kita campurkan kepada dedak-dedak ini, jadi sebagai bahan pakan. Dan juga bisa kita gunakan untuk vaksin ataupun obat herbal ternak itu, yaitu kita peras, kita hancurkan, lalu kita ambil airnya dan itu kita minumkan ataupun kita campurkan ke dalam makanan atau minumannya si air tersebut. Nah, kita minumkan langsung nggak apa-apa, lebih bagus di saat ternak kita lemah ataupun tidak kurang stamina gitu, ataupun agak sakit gitu. Jadi itu bagus banget buat kekebalan tubuh, menyembuhkan beberapa penyakit pada hewan ya teman-teman, dan juga yang lainnya. Jadi teman-teman, itu aja yang harus saya bahas, beberapa bahan alami, bahan yang bagus, daun-daunan yang bagus untuk fermentasi makanan kita. Itu ada beberapa
bahannya, beberapa daun-daunan yang tadi. Jadi meskipun itu bekas tapi bisa kita manfaatkan dan bagus banget untuk mengurangi harga makanan kita, jadi nggak terlalu besar banget ya. Jadi sampai segitu aja, mungkin semoga bermanfaat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat-lihat lagi ya kawan-kawan.